Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kami akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester kami dari mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi yang berjudul Search Engine Mini, pencarian berita bola menggunakan Infotext Index dan Boolean Retrieval. Aplikasi ini dibuat untuk melakukan pencarian sederhana berdasarkan konten berita olahraga dengan dataset yang sudah kami scraping di tugas sebelumnya. Fitur utama adalah pencarian menggunakan Infotext Index. Kedua, pencarian menggunakan Boolean Retrieval yang meliputi logika AND, OR, dan NOT. Dan fitur tambahan yaitu visualisasi ringkas dari isi dataset yang kami scraping sebelumnya. Pada kali ini saya mengerjakan dengan anggota kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Irlianta Rizkiawan dengan NIM 221, 220, dan 003. Angkatan 2022 dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dan teman saya bernama Iqbal Apri Kurniawan dengan NIM 221, 220, 033. Angkatan 2022 dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Sebelumnya, kita perlu memahami spesifikasi tugas. Yang pertama, dataset web scraping minimal 100 berita dengan minimal 100 kata per berita. Dari dataset ini kita dapat dari hasil tugas yang kami kerjakan minggu kemarin. Yang kedua, metode. Di sini kita memiliki dua metode. Yang pertama, Boolean Retrieval, dan kedua, Infotext Index. Yang ketiga adalah preprocessing dataset. Kami di sini memutuskan melakukan preprocessing dataset tanpa stemming. Dan keempat, interface pencarian dan tampilan dokumen. Pada interface kali ini kami menggunakan interface yaitu Streamlit. Proyek ini adalah sebuah aplikasi berbasis Streamlit bawaan dari Python, saat memungkinkan pengguna untuk mencari berita bola dengan cepat dan relevan menggunakan dua metode utama, yaitu Infotext Index dan Boolean Retrieval. Berita-berita diambil dari situs-situs terpercaya dan diolah menjadi dataset untuk diuji pada sistem pencarian. Mengapa kami tidak menggunakan stemming? Dalam tugas ini, proses stemming tidak digunakan, dan itu adalah keputusan kami. Diambil secara sadar dengan pertimbangan berikut. Yang pertama, sederhana dan sesuai tujuan tugas. Tugas UTS ini bertujuan untuk menunjukkan implementasi dasar dari Infotext Index dan Boolean Retrieval. Fokus kami adalah membangun sistem pencarian berbasis kata-kata apa adanya, exact words. Karena itu stemming tidak menjadi kebutuhan utama. Yang kedua, tidak selalu relevan untuk berita olahraga. Dalam konteks berita olahraga, kata-kata seperti bermain, bermainnya, pemain, atau menang, kemenangan, dan menangis memiliki makna yang sangat berbeda. Jika kita melakukan stemming pada semuanya menjadi main atau menang, justru bisa menghilangkan konteks penting dalam pencarian. Ketiga, risiko kesalahan dengan stemmer bahasa Indonesia. Stemming untuk bahasa Indonesia masih memiliki keterbatasan, dan terkadang kata yang berbeda bisa di-stem menjadi bentuk yang salah. Hasil stemming bisa membuat pengguna tidak menemukan dokumen yang tepat. Karena kami ingin hasil pencarian tetap akurat dan relevan, kami lebih memilih untuk tidak menggunakan stemming. Kesimpulan, kami tidak menggunakan stemming karena fokus kami pada pencarian berbasis kata eksplisit atau exact max. Yang kedua, menghindari kehilangan konteks makna dalam berita olahraga. Yang ketiga, menjaga akurasi visualisasi dan pencarian. Dan yang terakhir,
karena streaming bahasa Indonesia masih belum seakurat bahasa Inggris. Untuk membuat dataset, kami melakukan web scraping dari beberapa situs berita olahraga seperti detik.com, kompas.id, ccnindonesia.id, bola.net, motorsport.com, antarnews.com, dan beberapa portal lainnya. Kami mengumpulkan 100 berita dengan minimal 100 kata yang terdiri dari 5 kategori. 1. Liga Inggris, 2. Liga Spanyol, 3. Liga Italia, 4. Liga Indonesia, dan 5. Non-sepak bola. Untuk mengambil isi artikel, kami memanfaatkan Beautiful Soup dan tag HTML seperti div, v, dan meta melalui fitur inspect elemen dari browser. Setelah data berhasil diambil, kami membersihkan tag dari tag HTML, menggabungkan paragraf menjadi satu artikel, menghapus berita yang berjumlah kata terlalu sedikit, dan akhirnya menyimpan data ke file CSV dan kolom nomor, judul, teks, URL, dan kategori. Oke, baik. Kita langsung pada tahap proses codingannya. Yang pertama, kita mengimport beberapa library yang kita butuhkan. Sebelum kita mengimport beberapa library yang kita butuhkan, hal yang perlu utamakan ialah menginstal library tersebut. Kedua, kita memasukkan dataset yang sudah kita olah tadi. Seperti kita lihat, ini datasetnya kita tambahkan di sini. Oke, dan selanjutnya kita mulai pada tahap pre-processing kata. Seperti kita lihat pada kode ini, kita mengubah teks yang huruf besar atau apa, kita ubah menjadi huruf kecil atau lower. Dan pada bagian ini, kita menghapus tanda titik, koma, dan tanda simbol lainnya. Dan pada bagian NLTK dan stop word, di sini kita menghapus kata hubung seperti akan, dan di. Dan seperti kita lihat pada di search function tersebut, kita sudah mengatur logika, yang dimana pada search function, terutama di boolean, kita mengubah semua kalimat menjadi huruf kecil. Dan ini operator yang kita gunakan. Oke. Di sini juga kami menambahkan sebuah fungsi. Fungsi yang kami tambahkan adalah highlight, yang dimana fungsi highlight tersebut akan menampilkan efek stabilo ketika kita menginput sebuah kata yang kita ketik. Nanti kata tersebut akan timbul di highlight menjadi stabilo seperti berikut ini. Misalkan kita mengetik kata Barcelona. Dan ditemukan 24 hasil 24 dataset yang menghasilkan
kata Barcelona dari 100 dataset tersebut. Seperti kita lihat, inilah efek stabilnya. Oke, selanjutnya bisa kita lihat pada menu sidebar ini. Untuk menu sidebar ini atau navigasi yang kita bikin di pada bagian sisi sidebar ini, kita menggunakan bawaan dari website Streamlink tersebut dengan kita mengambil kata kunci option menu. Dan kita pertama, sebelumnya disclaimer dulu, kita untuk mengambil sidebar tersebut kita perlu namanya menginstal template tersebut, seperti kita menggunakan Bootstrap lah ibaratnya. Kayak gini ya, kita memanggil Streamlink option menu untuk mendapatkan template codingan tersebut. Oke, yang seperti kita lihat adalah codingan dari Boolean Operation Hippler. Boolean Operation Hippler adalah sekumpulan template untuk menunjukkan dan cara main logika. Seperti kita lihat, ini sudah kita buat kuncinya, seperti kelas operasi N dengan term 1 dan term 2. Term 1 adalah kalimat kata pertama dan term 2 adalah kata kedua. Seperti kita lihat, dan di sini kita sudah buat operasi OR atau operasi atau, yang kita memasukkan kata 1 dan kata 2, dan operasi not, operasi tidak, dengan kata 1 dan kata 2. Pada halaman home, ini adalah halaman hanya sekedar untuk mempresentasikan dan pengenalan aplikasi kami. Oke, kita pindah ke halaman Infotext Index. Oke, apa itu Infotext Index? Infotext Index adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian kata dalam sekumpulan dokumen. Struktur ini bekerja seperti indeks pada akhir buku, yaitu menghubungkan setiap kata dengan daftar dokumen di mana kata tersebut muncul. Sistem kerja seluruh dokumen dan menyusun daftar semua kata unik. Untuk setiap kata, sistem menyimpan daftar dokumen yang mengandung kata tersebut. Saat pengguna mencari kata tertentu, sistem langsung mengambil daftar dokumen dari indeks tanpa membaca semua teks secara manual. Seperti kita lihat, kita sudah memasukkan beberapa query seperti search word untuk kita menentukan sebuah kata, dan Streamlink sukses. Template dari Streamlink tersebut untuk menampilkan bahwa kata yang kita input adalah sudah sukses. Seperti kita lihat, ketika sudah berhasil menginput sebuah kata dari codingan query st text input ini, maka akan muncul sebuah highlight. Yang pertama, highlight nomor dataset. Kedua, highlight judul dari dataset tersebut. Dan yang ketiga, highlight dari teks tersebut. Dan pada bagian ini, kita bisa melihat markdown atau tanda baca kata yang sudah kita input. Seperti kata lain seperti ini, highlight test. Oke, kalau ini contohnya. Ketika kita mengetik kata, misalkan Arsenal, maka akan kata Arsenal muncul di 16 dataset dari 100 dataset. Yang pertama, kita mulai sesuai berurutan. Urutan dari paling awal terutamanya, yaitu urutan 34. Kita bisa melihat kata Arsenal di dataset 34
pada bagian teks. Selanjutnya, kita berpindah dan menjelaskan halaman pada pencarian dengan Boolean retrieval. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Boolean retrieval. Boolean retrieval adalah metode pencarian informasi yang menggunakan operator logika seperti AND, OR, dan NOT untuk menentukan dokumen yang sesuai berdasarkan kata kunci terms yang kita berikan. Operator yang digunakan yang pertama N. N mengembalikan dokumen yang mengandung kedua kata kunci. Yang kedua O. Mengembalikan dokumen yang mengandung salah satu atau kedua kata kunci. Yang ketiga, NOT. Mengembalikan dokumen yang mengandung kata pertama tetapi tidak mengandung kata kedua. Misalkan contoh, dataset yang mengandung kata bola tapi tidak menampilkan kata berita. Contohnya sudah ada pada bagian ini, misalkan bola and liga hanya menampilkan berita yang mengandung kedua kata. Bola or liga menampilkan semua berita yang mengandung kata bola, liga, atau keduanya. Bisa dikatakan semuanya. Yang terakhir sudah saya jelaskan sebelumnya, kata bola, not, liga menampilkan berita yang hanya mengandung kata bola tetapi tidak mengandung kata liga. Seperti kita cari misalkan kata Barcelona dan Real. Oh, disclaimer dahulu. Kenapa kita tidak bisa mengetik kata Real Madrid? Karena Real dan Madrid udah kita pisahkan. Oke, kita bisa melihat di operator N ditemukan 16 dataset dari 100 dataset yang mengandung kata Barcelona dan Real dengan operator dan. Dan ketika kita ubah ke operator OR, kita bisa melihat 32 dataset dari 100 dataset yang mengandung Real dan Barcelona secara terpisah. Secara terpisah dan secara campuran. Yang pertama dan yang terakhir, kita melihat kata Barcelona not Real Madrid dengan operator not. Kita bisa melihat ada 8 dataset yang menghasilkan kata Barcelona tapi tidak ada kata Real. Begitu juga sebaliknya. Ibaratnya saling tolak belakang lah. Oke, kita breakdown pada kode ini. Pertama, term menginput kata pertama. Yang diprioritaskan adalah kata pertama. Yang term 2 menginput kata kedua. Dan di kolom kedua ini menginput operator and, or, dan not. Di sini sudah mulai main logikanya. Seperti and, or, dan not. Oke, selanjutnya kita berpindah pada halaman tentang dataset. Pada halaman ini kita mengetahui tentang struktur dataset dan tahap pembuatan dataset. Seperti kita lihat, struktur dataset memiliki 5 kolom. Pada
halaman tentang dataset bukan hanya menampilkan tentang datasetnya saja, tapi menampilkan visualisasi dari dataset tersebut. Seperti kita lihat bar chart jumlah kata per berita berdasarkan kategori. Yang dimana kita menggunakan Seaborn sebagai bentuk visualisasi. Seperti kita lihat di kategori non sepak bola memiliki rata-rata hampir mencapai 400 kata dari 20 dataset. Dan paling banyak melebihi 500 kata. Dan begitu juga berikut selanjutnya. Dan dari beberapa kategori juga menerapkan yang sama, seperti Liga Inggris hampir mencapai 400 dan paling panjang mencapai 500. Begitu juga Liga Indonesia mencapai 300, hampir 300, dan paling panjang mencapai 300 kata. Oke, bisa kita lihat visualisasi berupa pie chart per kategori. Kita bisa melihat non sepak bola ada 20 dataset, Liga Italia ada 20 dataset, Liga Spanyol ada 20 dataset, Liga Indonesia ada 20 dataset, dan Liga Inggris ada 20 dataset. Oke, di sini kita juga menampilkan distribusi panjang berita. Oke, misal kita melihat frekuensi kata-kata dari 15 dataset memiliki panjang hampir paling banyak mencapai 200 kata dan paling banyak mencapai 1200 kata. Oke, yang selanjutnya kita di workload 10 kata paling sering muncul. Seperti kita lihat, kata paling sering muncul yaitu musim dan disusuli dengan kata liga. Seperti kita lihat pada codingan ini, kita menggabungkan semua teks menjadi satu dan ubah menjadi huruf kecil. Dan begitulah sebaliknya untuk pada codingan word strip tersebut. Kita menghapus tanda baca dan pisahkan kata. Dan stop word kita hapus stop word dan kata kosong. Dan di sini adalah 10 judul artikel terpanjang berdasarkan jumlah kata. Oke, di sini kita menggunakan kode data friends of values sebagai mengurutkan data frame berdasarkan kolom jumlah kata secara menurun. Oke, seperti kita melihat makin kecil makin menurun bar chartnya. Seperti kita lihat pada visualisasi tersebut, judul paling memiliki kata yang terbanyak adalah F1, drama perubahan manajemen dan pembalap Alpine. Dengan menggabungkan proses web scraping, eksplorasi data, visualisasi, dan mengembangkan antarmuka interaktif menggunakan Striplit, proyek ini menjadi contoh nyata penerapan teori information retrieval dalam sistem pencarian berita. Terima kasih telah menyimak penjelasan aplikasi kami melalui tugas UTS ini. Kami belajar bagaimana konsep sistem temu kembali informasi dengan disebut STKI dapat diimplementasikan secara nyata mulai dari web scraping, data processing, hingga membangun sistem pencarian berbasis internet, index, dan boolean retrieval. Aplikasi ini masih sederhana, namun sudah mencerminkan bagaimana search engine bekerja di dunia nyata, terutama buat mahasiswa yang seperti kita ini yang ingin mengetahui bagaimana search engine berproses dan bekerja. Semoga proyek ini bisa menjadi referensi teman-teman semuanya untuk membuat search engine sederhana ini.
Mohon maaf jika penjelasan dari kami banyak kurangnya, dan codingan lengkapnya ada di deskripsi video di bawah ini. Dengan klik link GitHub yang telah kami posting, kami berikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi, Bapak Yulrio Brianorman, dosen program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak, serta seluruh pihak yang telah membantu kami dalam proses membuatkan proyek ini, terutama teman-teman sekelas yang sudah berbagi referensi dan kakak-kakak tingkat yang sudah membagikan ilmunya yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Sampai jumpa di proyek berikutnya. See you, M Top.